Masih rame pembahasan tentang Bahar Smith yang nikah lagi secara diam-diam. Dan istrinya diterlantarkan. Sampai akhirnya istrinya speak up di media sosial, bercerita tentang kelakuan Bahar Smith yang busuk. Nikah secara diam-diam, tidak mau diketahui oleh publik. Karena kalau diketahui oleh publik, maka kebusukan dari Bahar Smith ini akan terungkap. Tapi akhirnya sepandai-pandai Bahar menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Istrinya nggak betah diterlantarkan sama Bahar Smith. Bahkan sampai berbulan-bulan nggak dikasih makan sama Bahar Smith. Itu kelakuan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Cucu Nabi ke-28, 29, 38, 39. Dan anehnya, orang seperti ini masih dipuji-puji oleh sebagian tokoh. Bukan sebagian juga sih ya. Banyak tokoh yang ada di Indonesia. Aneh kan? Aneh. Ini ada video terbaru dari Helwa Bahmid di podcast Dr. Richard Lee. Pengakuan dari Helwa Bahmid ini dinikahi oleh Bahar Smith secara diam-diam, kemudian diterlantarkan, ya, dan dia ini sekeluarga ditipu oleh Bahar Smith yang mengaku sebagai cucu Nabi. Ya, coba lihat video. Helwa Dan ibundanya. Ibundanya, oke. Itu anaknya, putranya? Iya, putranya. Umur berapa? 3 bulan. 3 bulan. Iya. Status Anaknya Bahar baru umur 3 bulan. kamu apa sekarang? Masih istrinya, Dari Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith. Iya, Yang gondrong? betul. Yang gondrong warna kuning? Iya, Bener ya? benar. Oke. Dr. Richard Lee pengen memastikan, bener nggak itu Bahar yang itu? Bahar yang ngaku cucu Nabi, rambutnya gondrong, kuning. Oke. Kenapa kamu ada di sini? Aku mau speak up. Oke, sebelum saya mendengarkan speak up-nya kamu, Iya, saya pengen memastikan lagi. Kamu sudah yakin ingin berbagi cerita di sini? aku yakin. Sangat yakin. Sudah yakin ya? Yakin. Ibu yakin ibu? Ya karena di depan kan ada putra ya. Betul, Umurnya masih 3 bulan. betul. Wah, belum mulai sudah nangis ibunya. Kenapa ibu? Benar, saya sakit hati, Dok. Karena saya dilantarin sama anak saya. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Itu pun gak per bulan. Nggak pernah dikasih nafkah sama Bahar. Aku cuma dijadiin istri simpanan dia. Dia nggak pernah datangnya cuma sekali. Kamu istri sah kan? Bukan istri sah. Hah? Nikah pun nggak ada buku nikah. Oke. Nggak begini aja. Kelakuan orang yang ngaku cucu Nabi. Bukan cuma gini. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama beliau dengan semua identitasnya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menikahi seorang wanita bernama Helwa Putri Fauzi. Identitasnya, dan saya telah menikah hari Jumat 15 November 2024 pukul 20 WIB di Sentul, diwalikan oleh saudara Muhammad Sultan bin Fauzi Bahmid dengan maher cincin emas 2 gram berlian dan disaksikan oleh Nggak ada dua orang. berlian. Nggak ada berlian sama sekali. Cincin. Nggak ada berlian, tapi ngakunya di tulisan itu, di surat pernyataannya, ada berliannya. Ini cuma ini doang. Ini Iya, betul. maaf ya, saya nggak ngikutin cerita ya. Beliau sudah punya istri? Sudah. Sebelum nikah sama saya, dia ngaku dia udah nggak punya istri. Dia udah cerai. Nunjukin surat permohonan cerai sama saya, cuma dikirim sekali dilihat. Kecil ya. Jadi saya mau nikah sama dia. Awalnya aku pikir dia ini seorang Habib, ya kan? Aku mau nikah sama dia karena aku pikir dia tuh orang yang baik, ternyata enggak. Dia cuma mempermainkan keluarga aku, mempermainkan aku sama pernikahan kita. Oh, dia ngakunya sudah 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 nggak punya istri sama sekali. Oh, kamu nggak tahu. Aslinya? Aslinya. Aslinya bagaimana? Maksudnya? Aslinya dia
sudah punya istri Punya atau istri. bagaimana? Iya, sudah punya istri tapi udah cerai. Kami buta waktu itu. Tapi memang aslinya memang dia sudah cerai. Sudah cerai. Sudah cerai. Aslinya sampai sekarang pun memang dia sudah cerai. Iya, sudah cerai, tapi balikan lagi sama istrinya. Sekarang? Setelah Kata aku dia nikah, gitu, menurut dia dia. balikan lagi sama istrinya. Oke. Kita cerita dari awal ya. Iya. Kita cerita dari awal ya. Kenalan dari awal bagaimana? Yang itu coba Pertama coba aku dokter lihat buka itu, kertas iya, yang emang satu. dia baik. Yang satu lagi. Oke. Itu momen pertama itu. Oh, ini momen pertama? Iya, itu dia ngelamar aku. Tapi dibalik Ini pertemuan pertama? Iya. Pertemuan pertama sudah seperti ini, kelakuan orang yang aku cucu Nabi. Sudah pegang-pegang, cium tangan perempuan. Aduh. Oh, pertemuan pertamanya langsung, kan katanya mau cariin jodoh. Iya, betul. Terus dari situ Oh, dia kan kaget. Terus kan dia mau berangkat, tiba-tiba dia nggak berangkat. Dia bilang dia ingat-ingat terus sama Helwa. Oke. Terus tiba-tiba malam minggu kan dia datang lagi. Aku pikir dia sudah di Jakarta. Ternyata malam minggu itu dia jemput kita berdua. Jadi di situ yang kita ke tempat restoran Arab itu sisa itu situ. Oke, dia cium tangan kamu. Terus dia kasih mengatakan bunga cinta. ini. Iya, betul. Sambil mengutarakan. Enggak, bukan dia ngasih sendiri, tapi Dia menitip menitip ke orang lain. sama orang yang punya rumah yang itu tadi yang kita tinggal. Oke. Perasaan kamu pada waktu itu bagaimana? Biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Oh, kamu juga nggak suka sama dia? Nggak suka. Oke, lanjut. Setelah itu bagaimana? Setelah itu aku pikir dia kan bilang mau cari jodoh buat aku. Aku nungguin tuh orang yang dia bilang nanti mau datang, nanti mau temuin kamu, orangnya baik gini-gini. Ternyata dianya sendiri yang ngelamar aku. Dianya sendiri? Iya, dianya sendiri. Di situ pun aku tolak bertiga kali. Tapi dia maksa aku nikah. Aku bilang aku belum siap nikah. Aku masih belum terlalu dewasa. Aku masih mau menjalani masa depan aku dulu, mau berkarir dulu. Dibilang, oh iya nggak apa-apa, kamu bisa belajar kok. Nanti kalau kamu udah nikah sama saya, nanti kamu bisa belajar kok gini. Digituin. Ternyatanya semuanya bohong. Itu. Oke, apanya yang bohong maksudnya? Nah, dia bilang kalau kan dia nanya, kamu tujuannya nikah buat apa? Aku bilang aku mau membahagiakan orang tua aku sama adik-adik aku, dan aku mau membawa mama aku ke haji atau umroh. Dia bilang, oh iya nanti aku bawa mama kamu naik haji atau umroh lah dan jalan-jalan sama adik-adik kamu gitu. Ternyata semuanya bohong. Oke. Waktu dia ngajak kamu nikah pertama kali kamu langsung tolak? Iya, aku tolak. Kamu nggak mau? Nggak mau. Aku sampai nangis-nangis ke mama. Aku bilang aku nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Ya aku nggak punya perasaan apa-apa sama dia, nggak cinta juga nggak. Oke. Lalu selanjutnya? Selanjutnya tiba-tiba aku kayak orang kebingungan gitu. Tiba-tiba aku Suka. langsung mau aja gitu Aku sama juga dia. mau. Di hari yang sama? Iya, di hari yang sama. Aku kayak orang terhipnotis lah. Aku juga senang banget, suka. Mau dia nikah sama Habib Bahar tanpa sepeser pun dia kasih ke kita. Oh, Bunda suka malah? Iya, tiba-tiba kok gitu. Tiba-tiba langsung suka sama dia. Langsung Tiba-tiba mau. kamu terima? Iya, terima. Kamu terima lamarannya? Iya. Di Surabaya itu ya berarti ya? Iya, Iya. Dan Bunda senang? iya, aku juga senang. Oke. Karena Helwanya sudah menemukan orang yang tepat. Iya, dan pikiran aku kan kalau Helwa sudah menikah, kan aku sudah terlepas dari rantai. Dan aku akan pulang lagi ke Maluku untuk cari hidup lagi. Karena bapaknya Helwa kan sudah meninggal. Gitu. Oke. Nah, waktu sudah menikah sama Helwa, kan aku bilang ke dia, Habib Bahar, aku ini mau pulang karena aku punya 2 anak lagi laki-laki yang ada sekolah, ada kuliah. Aku harus cari duit dulu buat mereka. Kata dia, nggak usah mama di sini aja sama Helwa. Mama temani Helwa, biar nanti aku yang ngurus anak-anak. Ternyata cuma dia ngurus itu cuma sampai sebatas Idul Fitri ya. Itu aja. Setelah itu nggak lagi. Oke, saya izin dulu bertanya supaya nggak ngelompat-lompat ya. Iya. Dari lamaran itu di bulan September. September. Di bulan September. Oke. Lalu sampai ke prosesnya itu bulan November ada pertemuan atau ada Ada dia sering datang. Sering datang. ke? Pokoknya kehamilan 2 bulan tuh dia masih sering aktif datang. Sorry, saya nggak tahu nih. Ketemu di bulan September. Ini tanggal berapa ini? Itu bulan September. Bulan September. Bulan September. Menikah di bulan November. November. 15 November. Iya. Belum menikah. Iya. Kamu tinggal di mana? Dia ngajak kita langsung ke Jakarta kan? Iya, ke tempat nenek aku. Tapi Di belum Bogor. bukan mau menikah kan? Dia bilang mau jalan-jalan ya. Jalan-jalan dulu katanya. Oh, Dia kayak ngajak kita ngiming-ngiming jalan-jalan, gitulah. iya. Di Jakarta. Iya. Di Jakarta. Kita Pada tinggal waktu di itu Bogor. momennya perkenalan masih. Iya, masih perkenalan. Oke, apa yang kamu nilai dari Habib pada waktu itu? Orangnya bagaimana? Orangnya baik, romantis. Cuman setelah nikah udah berubah semua. Oke, mohon maaf ya. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir Kita nikah dibutakan pakai buku, itu. pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Ditanya buku nikah dia bilang entar nanti dibikin.
Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana. Dia bilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Oh. Jadi nggak ada acara apa-apa? Nggak ada. Acaranya private. Private? Iya. Iya. Dia dijelaskan kenapa private? Dia bilang dia nggak mau orang-orang tahu. Kalau dia injek semut, semua pada viral gitu. Ngomong kayak gitu terus mau nikah, dia bilang HP-HP-nya tuh dikumpulin pakai mampan, dikumpulin semua, nggak boleh Nggak ada ada mahar foto-foto. juga. Mahar pun nggak ada, Mas kawin. cuman mas kawin ini. Oh nggak ada Nggak foto sama ada, sekali? nggak ada foto sama sekali. Di video juga nggak Di ada? video Nggak boleh. pakai HP-nya dia sendiri. Kalau Kita- dari pihak kita nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kamu nggak ada satupun foto Nggak dan video boleh, pada ada. waktu Nggak boleh. ijab kabul dan lain sebagainya? Jadi dia kirim ke kita foto pernikahan mereka berdua tuh cuman Helwa sendiri dia potong. Oh iya? Iya, waktu pas hari itu kan dia kirim, Ini? Ada. itu kita dapat. Itu kita yang dapat sendiri. Oh kalau waktu dikirimnya nggak ada? Enggak. Kita minta dikirim, dia nggak mau. nggak kasih. Dia nggak kasih. Dia rahasiakan. Dia rahasiakan, dia nggak mau orang tahu. Ini pun dia nggak tahu kita punya. Sudah dengar pengakuan dari istri dan mertuanya Bahar Smith. Ya, betapa zolimnya Bahar Smith. Menikah secara diam-diam. Ya, kemudian istrinya diterlantarkan. Tidak diberikan nafkah. Zolimnya sangat luar biasa. Tapi yang aneh, orang-orang seperti ini dipuji oleh tokoh-tokoh agama yang ada di negeri kita. Bahkan Pak Adi Hidayat mengatakan yang seperti ini adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk Indonesia. Di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah SAW. Tahukah Anda yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Yang seperti itu disebut generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk Indonesia. Terbaik dalam masalah apa? Dalam menghancurkan Islam, iya. Kalau dalam dunia Islam, dengan istri dan anaknya saja zalim seperti itu, ngaku cucu Nabi, itu sudah menghancurkan nama Islam, sudah menghancurkan nama keluarga Nabi Muhammad SAW. Masa keluarga Nabi zalimnya seperti itu? Ya, apalagi yang seperti itu kok dipuja-puja. Na'udzubillah min dzalik. Disebut generasi terbaik. Terbaik dalam masalah apa? Ya. Bahkan kalau Pak Abdul Somad mengatakan menolak mereka, lama-lama menolak Islam. Kehilangan cinta kepada mereka, Ba'alawi, lama-lama kehilangan cinta kepada para ulama. Tidak respect kepada Ba'alawi, lama-lama akan diam melihat Islam dihina. Sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Aha. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Apa dasar yang dijadikan oleh Pak Abdul Somad untuk mengeluarkan statement yang seperti itu? Menolak Habib, lama-lama menolak Islam. Kehilangan cinta kepada para Habib, lama-lama kehilangan cinta kepada para ulama. Ya, tidak respect kepada para Habib, lama-lama akan diam melihat Islam dihina. Padahal kalau ikut orang-orang yang dipuja oleh Pak Abdul Somad dan Pak Adi Hidayat, justru kita lama-lama akan menolak Islam. Lama-lama tidak cinta kepada para ulama, lama-lama akan diam melihat Islam dihina. Ya, itu buktinya Bahar Smith itu sudah menghina Islam, memperburuk citra Islam, memperburuk citra keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang ternyata masih lah melakukan pembelaan kepada ya orang-orang seperti Pak Abdul Somad, Pak Adi Hidayat. Oh, yang dimaksud beliau itu Habib yang baik-baik. Ya, Habib yang baik-baik yang mana? Sekelas Bahar Smith itu dipuji-puji oleh imamnya Ba'alawi. Ya, siapa? Imam Jumbo, Pak Rizik Syihab. Dipuji-puji Bahar Smith oleh Pak Rizik Syihab. Saudara, sengaja saya minta begitu, saudara, sebab selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah, Habib Bahar itu provokator. Habib Bahar itu cuma jualan obat.
Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Kita minta beliau ceramah tentang nasihat perkawinan. Coba lihat tadi ceramahnya, semangat banget. Sampai semua pengen kawin lagi. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar bagus tidak? Cakep tidak? Nasihatnya luar biasa tidak? Takbir. Berarti Habib Bahar punya ilmu tidak? Ngerti agama tidak? Tahu soal hukum perkawinan tidak? Takbir. Terus yang bilang Habib Bahar provokator mana tuh? Iye, unyil. Nah, coba Pak Rizik Syihab memuji-muji Bahar Smith yang sudah jelas-jelas seperti itu. Ya, jadi Mbak Alawi mana yang dimaksud, yang baik-baik itu yang mana? Sekelas Pak Rizik Syihab yang katanya imamnya Mbak Alawi saja, imamnya Mukibin saja, muji-muji Bahar Smith seperti itu. Ya, jadi yang baik yang mana? Yang seperti itu kok dipuji-puji, kelakuannya na'udzubillah min dzalik. Itu merusak citra Islam, merusak citra keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi mereka ini, ya, Pak Abdul Somad terkhusus, kalau sudah bicara tentang dakwah sunnah, fitnahnya luar biasa. Koar-koar Wahabi-Wahabi. Bahkan kami melihat ada postingan dari akun Sumatera Mengaji. Ini sebenarnya video sudah berlalu lalang di medsos. Ya, tapi terus diposting karena apa? Fitnahnya dari UAS ini luar biasa. Memfitnah dakwah sunnah luar biasa. Katanya Wahabi kalau berkuasa akan memenggal orang yang nggak sepaham dengan mereka. Coba lihat ini. Jangan bacain, tunjukkan saya tokoh Wahabi. Apa yang dilakukannya? Mana negeri kafir yang dibebaskannya? Mana? Tunjukkan saya. Nggak ada. Dia kalau berkuasa, apa yang dia lakukan? Kalau dia punya kekuasaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika dia berkuasa, ada muazzin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dilarang. Jangan baca innallaha wa malaikatahu. Bid'ah. Yang azan ini buta. Setiap azan dia innallaha, dipancung kepalanya. Ketika ada orang yang berusaha untuk mendakwahkan syariat Islam, mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan Islam ini sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, dia fitnah dengan fitnah yang keji seperti ini. Tapi giliran ada yang jelas-jelas merusak nama Islam, merusak nama Nabi kita Muhammad SAW, merusak nama Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, malah dipuji-puji. Masih mau mengikuti yang seperti itu? Silakan berpikir.
tunjukkan saya tokoh Wahabi, apa yang dilakukannya? Mana negeri kafir yang dibebaskannya? Mana? Tunjukkan saya. Nggak ada. Dia kalau berkuasa, apa yang dia lakukan? Kalau dia punya kekuasaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika dia berkuasa, ada muazzin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dilarangnya. Jangan baca innallaha wa malaikatahu. Bid'ah. Yang azan ini buta. Setiap azan dia inallah, dipancung kepalanya.